Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Dan ini yang Ibu harapkan. Untuk pertemuan ini kita masih belajar di bab 5 ya, yaitu lapisan bumi. Dan kita akan belajar tentang litosfer dan hidrosfer. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang atmosfer. Apa itu atmosfer? Nah, atmosfer yaitu bagian bumi yang berisi gas. Atmosfer ini yang menyelubungi bumi. Nah, untuk ini kita belajar tentang litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer yaitu bagian bumi yang berupa padatan. Pada gambar ini yang berwarna coklat dan hijau. Kemudian apa itu hidrosfer? Yaitu bagian bumi yang berupa cair. Nah, pada gambar ini hidrosfer yang berwarna biru. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari dalam litosfer dan hidrosfer? Yuk kita belajar ya. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa bumi terdiri dari berbagai lapisan? Jika kita menggali tanah, kita akan menemukan bahwa tanah terdiri dari berbagai lapisan yang berbeda. Dalam ilmu geologi tanah dan bebatuan, yang ada di bumi disebut sebagai litosfer. Lalu, litosfer itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Litos artinya batuan, sfer artinya lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Nah, litosfer diartikan juga sebagai seluruh bagian padat bumi yang terdiri atas kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Struktur padat bumi terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Lapisan luar atau kerak bumi adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Nah, kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Perhatikan gambar ya, yang biru itu kerak samudra, yang coklat adalah kerak benua. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan. Sedangkan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam lautan. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Perhatikan gambar ya. Nah, inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori dasar yang perlu kalian pelajari dan ketahui, yaitu satu, teori tektonik lempeng, serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Nah, di sini kalian akan belajar dan mengetahui bagaimana terjadinya gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Disimak baik-baik ya. Nah, ini adalah gunung berapi. Berdasarkan struktur bumi, kita akan belajar mengetahui tentang teori tektonik lempeng, teori gempa bumi, dan gunung berapi. Kita simak baik-baik ya. Sekarang, apa yang dikatakan dengan teori tektonik lempeng? Nah, teori tektonik lempeng menyatakan bahwa bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku atau disebut lempeng, dan astenosfer yang bersifat plastis yang berada di bawah lempeng, sehingga lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Nah, ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi atau gerakan antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah, disebut divergen, yang berakibat munculnya patahan atau retakan.
Kemudian, lempeng juga bisa saling mendekat atau konvergen hingga terjadi tabrakan antar lempeng berakibat munculnya palung laut dan pegunungan. Ketika lempeng bergerak akan melepaskan energi berupa gelombang ataupun gempa dan aktivitas gunung berapi. Nah, demikian tentang teori tektonik lempeng. Lalu teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi yaitu getaran yang merambat dengan membawa energi akibat pergerakan lempeng bumi. Perhatikan gambar. Di sini titik pusat gempa pada kedalaman bumi disebut hiposentrum. Nah, permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut epicentrum. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah seismologi. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik pada gempa adalah seismograf. Dan grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismograf. Nah, kita lihat ya, bagaimana alat atau seperti apa alat alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik atau mencatat gempa ya. Nah, seperti ini. Ini adalah alat pencatat gempa seismograf. Nah, seismogramnya itu mencatat grafiknya. Nah, kekuatan gempa disebut magnitude pada suatu daerah jika dinyatakan gempa. Nah, misalkan ada gempa, magnitudenya kelihatan, ada ukurannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada gempa, magnitude misalkan di daerah itu 5,0 sampai 5,9. Nah, itu artinya deskripsinya adalah sedang. Itu menyebabkan apa? Yaitu kerusakan pada bangunan yang lemah. Sangat sulit untuk berdiri tegak. Nah, kaca pecah, dinding yang lemah runtuh, dan permukaan air di daratan membentuk gelombang air. Nah, seperti itu. Catatannya ya, kalau di daerah gempa magnitudenya berapa. Nah, sini ada skalanya, skala Richter, yaitu satuannya skala Richter. Jadi daerah ini kena gempa skala Richter 7 skala Richter, berarti efeknya seperti apa? Yaitu menyebabkan kerusakan yang sangat serius, seperti itu ya datanya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tsunami. Apa itu tsunami? Nah, tsunami ini ya adalah gelombang air laut yang besar dan kuat akibat gempa di dasar laut. Gempa laut terjadi akibat gerakan lempeng yang mendorong air laut ke atas. Nah, gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Nah, jadi pertama itu celah diciptakan oleh gempa bawah laut, terisap dalam air sampai pada tetes permukaan laut. Nah, kemudian getaran bawah air tersebut tersebar di antara jarak 125 sampai 250 kilo, menyebabkan gelombang dengan kecepatan 500 kilo. Nah, gelombang besar sampai mencapai pantai. Nah, itu. Jadi pertama permukaan laut tenang, kemudian mengalami penurunan pada permukaan laut. Nah, kemudian timbullah gelombang raksasa. Nah, ini adalah terjadinya tsunami. Demikian anak-anak ya, tentang tsunami. Lalu gunung berapi. Nah, bagaimana dengan gunung berapi? Di Indonesia memiliki sekitar 150 gunung berapi ya, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif. Nah, erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam. Nah, bumi oleh letusan gunung berapi. Jadi, kalau misalnya erupsi merupakan keluarnya magma dari material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Nah, erupsi ini di masyarakat dikenal dengan gunung meletus. Jadi, erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma naik ke permukaan. Nah, suhu magma mencapai 1200 derajat Celcius sehingga akan melelehkan batuan yang di sekitar gunung tersebut. Ya, seperti itu ya. Terlalu panas sekali. Nah, kemudian material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas. Material padatan berupa batuan dan mineral dari dalam bumi. Hasil lainnya dari letusan gunung api adalah lava dan lahar. Nah, lava merupakan cairan magma yang mengalir ke luar melalui kawah gunung
berapi atau melalui celah patahan yang membeku menjadi batuan yang bentuknya beraneka macam. Nah, lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan mineral lainnya. Nah, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun, yaitu hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas ya, atau dikenal dengan aliran piroklastik. Nah, seperti ini. Jadi sangat berbahaya ya jika kita kena lavanya, laharnya. Nah, itu karena merupakan telah bercampur dengan batuan, air dan mineral lainnya. Letusan ini juga menghasilkan gas beracun ya, itu yang mengakibatkan bahaya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang status gunung berapi. Nah, perhatikan gunung berapi. Jika meletus itu ada peringatannya. Jadi misalkan di normal dia itu gunung tidak ada letusan di masa yang mendatang. Nah, terus waspada. Nah, waspada itu misalkan ada gangguan gitu ya. Ada gempa. Terus ada juga gangguan di sekeliling kalian, yang misalkan binatang-binatang pergi gitu ya. Terus udara panas. Nah, itu bagaimana tingkatan levelnya kita bisa melihat di sini. Normal, waspada, siaga, dan awas. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita belajar tentang hidrosfer. Nah, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Nah, hidrosfer meliputi laut, samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Nah, itu ya. Kita jadi sekarang belajar tentang hidrosfer, yaitu merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Nah, lalu air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Tahapannya apa saja? Perhatikan gambar di sini. Nah, tahapan yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan. Nah, proses penguapan ini dari berbagai sumber ya, dari laut, dari danau. Nah, itu akan mengalami penguapan. Kemudian uap yang berasal dari evaporasi tadi dan transpirasi akan berubah menjadi awan. Transpirasi apa ya? Transpirasi itu adalah proses penguapan air dalam tubuh tumbuhan. Ya, biasanya terjadi di siang hari ya, yaitu saat stomata terbuka. Nah, itu namanya transpirasi. Nah, proses ketiga itu adalah saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi atau dikenal dengan hujan. Nah, nomor 4 terjadi infiltrasi atau penyerapan dari air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra, juga sebagian diserap oleh tumbuhan. Nah, ini anak-anak ya, ini adalah tahapan siklus air yang terjadi terus-menerus. Jadi ada 4 proses, yaitu penguapan atau evaporasi, kedua pengembunan atau kondensasi, yang ketiga presipitasi atau hujan, dan yang keempat adalah infiltrasi atau penyerapan. Nah, ini akan terjadi terus-menerus ya anak-anak ya, dan tidak akan pernah berhenti karena ini merupakan siklus hidrologi atau siklus air. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini ya tentang litosfer dan hidrosfer. Jika kalian kurang memahaminya, kalian boleh putar kembali video ini dan kalian bisa menjawab evaluasi ini. Nah, kalian kerjakan evaluasi ini ya agar kalian paham tentang teori tektonik lempeng, gempa bumi, dan tsunami. Dan kalian jelaskan kembali apa itu siklus air atau hidrologi. Demikian anak-anak. Terima kasih ya Ibu ucapkan untuk segala perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.